Halo anak-anak, semoga sehat selalu. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia kelas 10 bersama saya I Gusti Putu Budiaso dengan materi gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul ini dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals yang sering juga dimaksud dengan gaya van der Waals. Nah, apakah yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif atau keelektronegatifannya sangat tinggi. Dalam hal ini adalah atom N, O, dan F. Karena ketiga atom itu memiliki tingkat elektronegativitas yang sangat tinggi. Perhatikan contoh berikut. Pada molekul H2O ini, itu di dalam molekulnya terjadilah ikatan seperti ini. Jadi H menyumbangkan satu elektron, O menyumbangkan satu elektron, sehingga dia membentuk pasang elektron yang digunakan bersama-sama yang sering disebut dengan ikatan kovalen, seperti anak-anak kita pelajari pada minggu yang lalu. Nah, begitu juga pada O dan H di sini. Jadi terdapatlah dia ikatan, yaitu ikatan kovalen. Jadi dalam molekul H2O-nya ini terdapat dua ikatan kovalen. Jadi yang saya tandai dengan garis ikatan kuning ini. Jadi kovalen. Begitu juga pada molekul H2O yang di kanan ini. Juga ada dua ikatan kovalen. Nah, ikatan hidrogennya itu adalah antara H dengan O ini. Jadi H molekul yang satu dengan O molekul yang lain. Inilah ikatan hidrogen. Saya namakan dengan garis putus-putus. Nah, apakah yang anak dapat cermati dari contoh yang tadi? Jadi pada molekul H2O tadi, antara atom H dan O di dalam molekulnya terdapat ikatan kovalen, yang sering juga disebut dengan ikatan intramolekul. Sedangkan ikatan hidrogennya terjadi antara atom H dengan O antar molekulnya atau dalam molekul yang terpisah. Jadi H2O molekul yang satu dengan H2O molekul yang lain. Jadi H inilah dengan O di sebelah inilah terjadi ikatan hidrogen. Jadi dalam molekul yang terpisah. Jadi H2O, O dan H inilah terjadi dia ikatan hidrogen. Jadi sesuai dengan definisinya, ikatan hidrogen itulah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatif di dalam molekul yang terpisah ini. Perhatikan contoh berikutnya. Coba gambarkan ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul HF atau asam fluorida. Jadi penyelesaiannya adalah dalam molekul HF antara H dan F ini merupakan ikatan kovalen. Dalam hal ini adalah kovalen tunggal. Mengapa tunggal? Itu karena H menyumbangkan satu elektron, F menyumbangkan satu elektron karena dia terbentuk satu garis ikatan. Jadi yang digunakan bersama-sama. Nah, ikatan hidrogennya terjadi antar molekulnya. Perhatikan slide berikutnya. Jadi gambaran ikatan hidrogennya adalah HF molekul yang satu dengan HF molekul yang lainnya. Ini F dan H inilah terjadi dia ikatan hidrogen. Jadi H dengan F yang elektronegatif dalam molekul yang terpisah. Jadi HF, jadi H ini dengan F di sini. Saya lambangkan dengan garis putus-putus. Jadi intramolekulnya kovalen, sedangkan antar molekulnya adalah ikatan hidrogen yang sering disebut dengan jembatan hidrogen karena dia tersambung terus. Jadi terus tersambung sesuai dengan jumlah molekulnya yang terdapat dalam HF tadi. Kemudian soal yang kedua, gambarkan ikatan yang terjadi pada molekul NH3. Penyelesaiannya adalah dalam molekul NH3 ini terdapatlah ikatan kovalen yang digambarkan. N menyumbangkan satu elektron, H menyumbangkan satu elektron, terbentuklah ikatan kovalen. Begitu juga ke kanannya, N menyumbangkan satu elektron, H menyumbangkan satu elektron, terbentuklah ikatan kovalen. Demikian juga yang ke bawah ini. Jadi dalam NH3 ini, dalam molekul NH3 ini terdapat 3 ikatan kovalen.
Jadi kovalen, kovalen, kovalen. Nah, ikatan hidrogennya mana? Ikatan hidrogennya di sini. Jadi antara H molekul yang satu dengan N molekul yang lain yang saya lambangkan dengan garis putus-putus ini. Ya, itulah ikatan hidrogennya. Jadi H dengan N dalam molekul yang terpisah. Nah, kemudian adalah gaya antar molekul yang kedua itu adalah ikatan van der Waals, sering juga disebut dengan gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini adalah akibat dari apa? Gaya tarik antara dipol-dipol ini dimunculkan oleh senyawa-senyawa yang bersifat polar. Jadi polar itu artinya kutub. Jadi senyawa polar itu memiliki dua kutub. Jadi kutub positif dan kutub negatif. Mengapa dia memiliki kutub positif dan negatif? Kita tahu bahwa dalam hal ini HCl, Cl ini memiliki 7 elektron karena dia termasuk golongan 7A, elektron valensinya 7. Kemudian H1, sehingga dalam berikatan ini pasangan elektronnya inilah seolah-olah dia tertarik ke Cl, sehingga dia Cl bermuatan negatif. Demikian juga karena dalam H ini elektron seolah-olah dia tertarik ke Cl, maka H ini adalah seolah-olah dia bermuatan positif. Nah, jadi antara kutub yang satu dengan yang lainnya ini delta negatif, delta positif, terjadilah dia apa? Gaya tarik dipol-dipol. Jadi gaya tarik antara kutub itu, jadi kutub positif dan negatif. Jadi yang pertama adalah gaya tarik dipol-dipol. Kemudian yang nomor B adalah gaya tarik dipol dengan dipol sesaat. Jadi pada molekul polar ini bisa juga apa? Mengimbas molekul nonpolar. Jadi bisa mengimbas molekul nonpolar, sehingga molekul nonpolar tadi itu memiliki dipol sesaat. Jadi ini terjadi pada misalnya pada O2 yang larut dalam air. Jadi mengapa O2 larut dalam air? Karena O2 ini nonpolar terimbas oleh apa? Molekul polar. Jadi polar ini adalah memiliki kutub mengimbas O2 sehingga dia bisa O2-nya larut dalam air. Jadi karena O2 ini akan memiliki dipol sesaat. Jadi gaya tarik yang terjadi adalah gaya tarik dipol dengan dipol sesaat. Nah, kemudian yang nomor C adalah gaya tarik dipol dengan dipol sesaat. Nah, antara molekul nonpolar dan nonpolar ini terdapat dia gaya tarik tetapi sangat lemah. Jadi mengapa terdapat gaya tarik? Karena apa? Karena perpindahan elektronnya dalam orbital ini bisa menimbulkan dipol sesaat. Jadi bisa dia menimbulkan dipol sesaat yang mengimbas molekul lain. Jadi begitu timbul dipol sesaat pada saat perpindahan elektron dalam orbital, dia akan memunculkan apa? Dipol sesaat pada molekul lainnya. Nah, inilah yang sering disebut dengan gaya London. Jadi pada ikatan van der Waals ini kesimpulannya adalah bisa dia gaya tarik antara dipol-dipol, bisa tertarik antara dipol sesaat dengan dipol, kemudian yang terakhir adalah bisa tertarik antara dipol sesaat dengan dipol sesaat yang sering disebut dengan gaya London. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran gaya antar molekul. Jadi selamat bertemu kembali dalam video berikutnya. Jadi salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu.